Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gue Thomas di vlog gue Thomas Vlog. Jadi kali ini vlog gue akan sedikit berbeda. Jadi di sini gue akan nge-sharing ke kalian tentang salah satu hobi gue yang paling gue gemari dari kecil, yaitu berkebun. Playlist ini gue namakan Hutan Atap karena ini lokasinya ada di rooftop, ada di atas rumah gue, dan rencananya gue akan membuat hutan tropis di sini. Jadi di sini gue punya dua tanaman yang sama. Ini kalau di Indonesia nyebutnya Monstera jari. Dia termasuk keluarga Philodendron. Tanaman ini adalah tanaman tropis yang pastinya suka kelembapan, tidak terlalu suka matahari yang full sun. Di sini gue punya dua. Jadi rencananya pot ini gue akan pakai untuk tanaman gue yang lain, dan gue akan mindahin tanaman ini, si Philodendron ini, ke pot yang lebih besar lagi karena nantinya pohon ini akan sangat besar dan kayaknya nggak cukup kalau pot segini, jadi kita harus pindahin dulu ya. Nah guys, seperti yang tadi gue bilang, gue akan mindahin Philodendron ini ke pot yang lebih besar karena potnya mau dipakai kan. Jadi gue baru beli, ini ada Palem Waregu. Ini udah biasa sih sebetulnya kalau di Indonesia ya. Di Indonesia itu udah biasa banget, dan kayaknya orang-orang Betawi, orang Betawi sih rata-rata yang punya ya. Itu udah banyak lah yang punya. Nah, Palem Waregu ini, seperti yang kita ketahui, dia adalah tanaman subtropical dan tanaman tropical, which means suka adem juga, suka kelembapan. Ya semua tanaman gue rata-rata suka kelembapan sih. Dan dia berasal dari Asia Timur. Tanaman ini berasal dari Asia Timur. Tumbuhnya itu berkelompok, jadi nggak menyendiri. Kalau menyendiri dia bisa kering gitu loh guys. Bisa kering dan layu, karena dia tipikal tanaman yang berkelompok, hidupnya rimbun. Dan untuk tingginya sih katanya bisa sampai 4 meter, tapi gue pribadi belum pernah lihat yang sampai 4 meter tanaman ini. Yang gue lihat palingan cuman kayak 1-2 meter, paling tinggi 2 meter yang pernah gue lihat. Nah, tanaman ini karena dia tanaman teduh, dia tidak terlalu suka matahari sebetulnya. Kalau dia terkena matahari bisa kering, ujung daunnya tuh kayak coklat-coklat gitu. Nah, karena dia tidak terlalu suka matahari, banyak orang yang menggunakan tanaman ini, terutama di luar negeri ya. Mereka rata-rata menggunakan tanaman ini untuk tanaman indoor. Mereka ini juga yang Philodendron sanuba juga mereka suka pakai untuk tanaman indoor, untuk di dalam rumah. Jadi menambah kesan eksotis di ruangan mereka. Karena tanaman ini menurut gue sangat eksotis, walaupun mungkin buat kalian biasa aja, tapi menurut gue tanaman ini sangatlah eksotis. Nah teman-teman, jadi ini pot yang mau gue pakai. Ini adalah pot terpal, atau disebut biasanya planting bag ya, planting bag. Nah, ini gue beli dengan diameter 1 meter, diameternya 1 meter, dan tingginya itu paling kan cuma 20 atau 30 cm deh kalau nggak salah. Nah, ini di sini sekarang ada tanaman ubi, tapi gue nggak tahu ubinya itu kayaknya udah ada isinya atau belum. Tapi gue mau ganti si ubinya ini dengan si Monstera jari gua. Jadi gua mau nanam Monstera jari gua ini di sini karena Monstera itu nantinya bisa sangat besar. Jadi gua akan tanam Monstera gua di sini. Oke, langsung aja kita pindahin ya. Nah, ini Monstera gua akarnya bagus banget. Gua tanam di sini. Agak ke ujung dikit kali ya biar bagus. Nah, begini aja. Di sini gua tanam. Gue akan nambahin media tanam supaya akarnya lebih ketutup lagi, karena ini tanahnya udah mulai kurang sih, emang harus ditambahin media tanam lagi. Cuman ini butuh banyak banget media tanam guys, karena dia besar banget potnya. Nah, jadilah, tinggal kita tunggu, karena palingan 6 bulan lah dia udah mulai membesar. Biasanya tanaman kayak gitu dia ngikutin pot. Kalau potnya kecil dia akan tetap kecil, tapi kalau potnya besar dia akan sangat cepat membesar gitu. Dan sekarang saatnya kita menanam pot kosong ini. Jadi gue mau ngisi pot kosong ini dengan palem ini. Gue mau mindahin langsung aja. Sebenarnya nanam itu gampang banget, nggak perlu pakai teknik-teknik apapun itu. Asal kalian suka aja sih, pasti bisa lah. Oke.
sekarang udah selesai, tinggal kita taruh tempatnya dulu. Habis nanam biasanya kita lakukan penyiraman. Nah, karena itu akarnya kan dia belum nyatu sama tanah, jadi penyiraman yang kita lakukan harus agak banyak, kalau bisa sampai banjir. Tapi jangan menggenang ya, banjir nggak apa-apa. Kalau tanah kalian poros itu aman. Yang penting pas dia banjir dia langsung surut gitu airnya, itu nggak apa-apa. Ini tanaman janda suli. Jadi tanaman ini serumpun sama jahe-jahean atau kunyit. Janda suli ini biasa dipakai untuk pengobatan rempah-rempahnya, dan bunganya itu bagus banget. Jadi di luar negeri ini terkenal banget bunga ini untuk pecinta-pecinta tanaman tropis. Bunganya ini sangat wangi dan biasa dipakai untuk ekstrak minyak wangi. Jadi biasanya dipakai untuk biang minyak wanginya bunganya, karena wanginya enak. Nah, untuk janda suli ini biasanya ditemukan di India Timur sampai ke Cina Selatan. Jadi dia tumbuhnya itu di dataran rendah, di dekat aliran sungai, yang pastinya di daerah yang lembab. Jadi dia sangat suka air, gitu. Dia sangat suka air dan kelembapan. Nah, untuk bentuknya sendiri, janda suli ini tanamannya mirip jahe. Tekstur daunnya itu mirip jahe, ada teksturnya, tapi lebar daunnya itu mirip sama lengkuas. Dia lebih lebar daripada tanaman jahe. Ini agak patah-patah ya guys, karena gue beli online dan kayaknya packagingnya dia kurang bagus. Di sini gue ada beli 3 tanaman. Ini 1, 2, sama 1 lagi di sana. Seperti yang tadi gue bilang, di luar negeri tanaman ini sangat terkenal karena bunganya yang wangi. Udah gitu tanamannya yang memberikan tropical vibe untuk hutan kita. Nah, karena sementara gue tanam di pot kecil, jadi gue sekarang mau mindahin dulu ke pot yang lebih besar. Langsung gue satuin aja ketiganya, karena gue nggak mau banyak-banyak. Dah guys, untuk penanaman sendiri nggak terlalu ribet ya. Di sini gue udah sediain 1 bak pasir kucing sebetulnya ya, buat untuk pupnya kucing. Tapi gue tak gunain untuk tanaman karena gue suka dia punya permukaan yang lebar gitu. Jadi cocok banget untuk tanaman rumpun kayak lengkuas, kayak ganda suli ini, karena dia merumpun ke samping, dan kalau udah lebar tuh bagus banget tumbuhnya ke samping. Nah, di sini gue pakai media tanam yang udah jadi, yang pastinya medianya harus poros. Walaupun dia suka lembab, walaupun dia suka basah, tapi medianya harus poros, tidak boleh menggenang, karena kalau menggenang nanti bonggolnya bisa busuk. Langsung aja kita tanam. Nah, untuk menanam tanaman seperti ini, kalau misalnya kalian punya beberapa tunas ya, beberapa tanaman, seperti gua kan punya 3 nih, ya kan? Nah, triknya adalah kalian harus menanamnya di tengah, disatukan dan di tengah, jadi supaya dia bergerombol. Karena dengan dia bergerombol itu akan menambahkan kesan estetik. Walaupun nantinya dia akan penuh semak, tapi akan lebih baik kalau dia disatukan di tengah, karena dia tipe tanaman yang berkelompok gitu. Jadi akan lebih baik kalau ditanamnya di tengah, menyatu. Nah, seperti ini guys. Jadi kita satukan dia supaya dia menyatu. Untuk penyiraman tanaman ini sebetulnya gampang sih, nggak terlalu ribet ya. Kalian cukup siram aja sehari sekali juga cukup. Kalau gue sih biasa 2 hari sekali. Kalau misalnya pagi nggak sempat, gue sehari sekali. Gue nanti nyiramnya sore atau pagi, bebas. Yang pasti kalian harus memastikan tanahnya lembab. Jangan sampai kering banget, tapi jangan sampai basah banget juga. Bisa dilihat guys, jadi ujung tunasnya ini melengkung. Ini karena packingnya kemarin itu gue beli kardusnya nggak terlalu panjang, jadi dia kayak dipaksa ditekuk gitu di dalam kardusnya. Gue nggak tahu nanti mekarnya bakal jadi kayak gimana. Tapi yang pasti sebelumnya ini udah rusak. Tapi it's okay, karena nanti dia akan menumbuhkan tunas baru di bawahnya, jadi bisa memperbaiki penampilan lah.
dan dia juga bakal numbuh daun baru kan. Mudah-mudahan aja dalamnya ini nggak patah sih. Dan untuk tanaman ganda suli seperti ini, dia sifatnya mirip jahe. Jadi kalau misalnya kalian menanam dia di tempat yang panas, dia akan cepat menumbuhkan tunas. Jadi dia akan cepat bergerombol, dia cepat rumpun, udah gitu jarak antara daunnya dari atas ke bawah itu akan padat, jaraknya lebih dekat. Tapi kalau kalian tanam di tempat-tempat yang adem, yang kurang matahari, itu dia akan lama menumbuhkan tunas, bahkan tunasnya nggak numbuh sama sekali. Dan juga jarak antara daunnya itu akan jauh, sehingga tanaman itu akan tinggi. Jadi kutilang, kurus, tinggi langsing gitu tanamannya. Dan daunnya jarang, tunas barunya juga jarang. Thank you guys sudah nonton video gua. Yang pasti tetap dukung channel gua. Walaupun sekarang gue lagi nggak traveling untuk sementara waktu due to COVID-19. Jadi untuk sementara waktu gue akan mengisi dengan hobi gue, karena ini salah satu hobi gue yang pasti, hobi gue yang paling gue gemari dari kecil. Gue suka tanaman, sangat suka tanaman. Jangan lupa nyalain loncengnya dan tonton terus video gue berikutnya. Bye bye. Hey, Jojo. Awas kamu jatuh ke sana, Jo. Saatnya bersantai bersama Momo. Ini namanya Momo. Yang itu Jojo.